Assalamualaikum Pak Ihsan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, Bu. Alhamdulillah. Makasih Pak Ihsan sudah bersedia hadir untuk ketemuan hari ini. Kita akan diskusi sedikit sesuai permintaan Pak Ihsan ya. Mungkin Oh iya, hanya sebentar saja apa yang Pak Ihsan ingin bahas dengan kita berjumpa hari ini, Pak. gini Bu, sebelumnya tentunya saya kan guru baru di sekolah ini Bu, Iya, terutama di jurusan teknik jaringan komputer. iya, Eh, di semester ini Bu, saya kembali mencoba mempelajari materi-materi yang terkait dengan teknis dan praktek TKJ. iya, Memang sebelumnya sih agak mudah Bu, karena terkait dengan hal-hal yang bersifat teoritis dan iya. saya masih cukup kuasai materinya. Tapi untuk semester ini saya agak kesulitan Bu, sudah mulai masuk ke materi-materi yang menurut saya pribadi itu sudah agak rumit dan saya harus belajar lagi begitu Bu. Oh begitu ya. Jadi Pak Ihsan ingin membicarakan masalah kesulitan Pak Ihsan dalam menguasai materi yang sudah agak sulit dari sebelumnya ya, Iya, yang mungkin Pak Ihsan harus ajarkan di semester ini dan Pak Ihsan belum menguasainya ya. Eh, Pak Ihsan belum menguasai materinya, sedangkan sudah harus dibawakan semester ini. Jadi Pak Ihsan belum siap setiap kali masuk mengajar di dalam kelas. Begitu kira-kira ya Pak? iya. Sebenarnya ini Bu agak terlambat karena harusnya setiap sebelum memasuki semester itu seharusnya Iya, sudah materinya. iya. Padahal kan bisa membawakan materinya dan menjelaskannya dengan murid secara interaktif langsung begitu Bu pada awal semester kemarin. Oh begitu ya. Ya, Tapi tidak apa-apa Pak. Kita kan bisa berdiskusi. Mudah-mudahan Pak Ihsan nanti bisa mendapatkan apa yang Pak Ihsan harapkan dari hasil percakapan kita ini. Dari waktu singkat percakapan kita ini, Pak Ihsan nanti di akhir percakapan itu berharap mendapatkan apa? Eh, tentunya paling pertama itu Bu, saya harapkan saya bisa mengatasi masalah saya yaitu Iya. menguasai materi dan mampu mengajarkannya kepada murid terkait kendala teknis tadi, misalnya matematika aja yang berkaitan dengan praktek, mungkin begitu Bu. Iya. Oh iya, jadi Pak Ihsan berharap bisa menemukan cara untuk mengatasi kendala Pak Ihsan dalam menguasai materi dan berharap sudah siap saat masuk mengajar nanti ya. Dan tentunya pasti Pak Ihsan bisa percaya diri saat mengajar ya, Pak Ihsan. Iya Bu, betul sekali Iya, Bu. ya baik Pak Ihsan. Kalau menurut Pak Ihsan sendiri dalam menguasai materi ini yang Pak Ihsan anggap sulit ini, itu seperti apa yang Pak Ihsan harapkan? Penguasaan seperti apa yang Pak Ihsan harap dalam hal materi teknik komputer dan jaringan ini? Secara teknis Bu, kalau dalam praktek yang saya lihat-lihat di YouTube itu kan eh, kalau berbicara masalah teknis itu kan ada praktik dari langkah-langkah awal hingga Iya, langkah-langkah iya, dan untuk menyelesaikannya itu terkadang saya mengalami kendala atau trouble atau iya, permasalahan. Saya berharap murid saya itu bisa paham begitu dengan iya. apa yang saya contohkan misalkan Hmm. nantinya atau yang apa yang saya berikan kepada mereka pada praktiknya dan bisa saja juga nanti di kemudian di pembelajaran saya bisa memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kesulitan mungkin begitu Bu. Oh iya ya. Berarti Pak Ihsan butuh menguasai materinya dulu, materi prakteknya terutama ya Pak, dari langkah awal hingga langkah akhir.
kemudian bisa menyelesaikan mungkin sekiranya ada trouble-trouble pada saat praktek ini ya Pak. Demikian juga kalau siswanya mungkin menjalankan praktek tersebut, Pak Ihsan bisa menuntun begitu ya Pak dari awal hingga selesai, dan kalau ada trouble Pak Ihsan bisa membimbing mereka, begitu kira-kira ya Pak? Iya, betul sekali, Bu. Oh Seperti itu, Bu. iya, iya ya. Baik Pak. Kemampuan penguasaan materi terkait praktik ini menurut Pak Ihsan dari level 1 sampai level 10 ini, eh, kalau kita andaikan dari level 1 sampai level 10 itu levelnya, eh, kalau level 10 itu seperti apa menurut Pak Ihsan? Yang sempurna itu seperti apa? Kembali lagi ke yang tadi, Bu. Level 10 itu saya harapkan saya bisa dengan mahir Iya, menjadi eh, istilahnya brand setter dari siswa, di iya. mana di kemudian dalam pembelajaran bisa mencontoh saya itu dalam belajar terkait dengan TKJ ini. Oh iya iya iya. Betul. Kalau sekarang yang kemampuan Pak Ihsan saat ini itu levelnya kira-kira berada di mana menurut Pak Ihsan? Level penguasaannya? Aduh, Bu, kalau sekarang itu menurut saya itu, Bu, saya rasa masih di angka standar 5 sampai 6, Bu, kayaknya. Oh Karena begitu. karena saya masih sebatas teori. Mengajar saya masih konvensional, Bu. Saya kan masih melihat ke buku, masih Iya. otodidak juga di video-video yang ada di YouTube. Begitu kapan, Bu? Ya, jadi teorinya Pak Ihsan bisa ya. Teori Pak Ihsan bisa. Namun Bisa. aktivitas praktiknya ini yang jadi masalah ya Pak. Pak Ihsan belum merasa belum bisa menguasai. Baik Pak. Jadi saat ini karena Pak Ihsan merasa berada di level berapa tadi, 5, 6, dan berharap Lucunya itu, Bu, iya. ada Pak praktik itu sendiri yang malah saya enggak tahu. Gitu. Oh, Pak Ihsan sama sekali belum tahu praktek tersebut. Iya. Mungkin dari segi teori paham, tapi praktiknya karena mungkin belum pernah menjalankan ya Pak. Jadi Pak Ihsan merasa belum tahu. Jadi Pak Ihsan kemudian merasa berada di level 5, 6. Eh, Kalau untuk Pak Ihsan ingin memperbaiki eh, ke arah lebih menguasai itu, Pak Ihsan ingin mencapai level berapa kira-kira? Jika level tertingginya adalah 10 sudah menguasai, level berapa yang Pak Ihsan harapkan? Karena ini waktunya kan mendesak karena Pak Ihsan sudah harus mengajar ya. Seperti Pak Ihsan tadi katakan kita sebenarnya sudah terlambat, tapi tidak mengapa. Mungkin bisa Pak Ihsan kira-kirakan yang ingin dicapai kira-kiranya itu level berapa untuk penguasaan materi prakteknya ini? Saya sendiri itu, Bu, harapkan ya setidaknya saya bisa sampai level 7 atau 8 lah, Bu. Atau Oh begitu 8. Pak. Ya, level 8 ya Pak, level 8 atau level 7. Untuk mencapai level 7 atau level 8 ini seperti yang Pak Ihsan harapkan, menurut Pak Ihsan apa yang bisa Pak Ihsan lakukan untuk mencapai level 8 ini dalam penguasaan materi praktek ini Pak? Sebenarnya saya sudah menyusun beberapa rencana, melihat juga keadaan dari sarana dan prasarana, Bu. Iya, Eh, eh, saya rasa saya bisa mengambil beberapa langkah-langkah terkait dengan untuk bagaimana bisa mengimprove kemampuan saya. iya. Eh, Eh, Kak, Mungkin lebih ya. kepada kesediaan laboratorium yang bisa digunakan, Bu. Oh begitu ya Pak. Berarti Bapak melihat keadaan atau ketersediaan laboratorium ini bisa menjadi peluang bagi Bapak untuk meningkatkan kapasitasnya memperbaiki pemahaman materinya ya Pak. Iya. Kira-kira apa
peluang di laboratorium ini seperti apa Pak yang bisa Bapak gunakan keadaannya di sana? Eh, Sebagaimana kita ketahui ya Bu, lab sendiri kan itu sekalipun ada mekanisme untuk pemakaian, di lab itu kan sudah terkoneksi dengan internet juga. Iya, Kemudian mungkin kalau di luar jam mengajar, sekitaran jam pulang sekolah, jam 3 ke atas itu kan mungkin iya. mungkin bisa dipakai Bu itu untuk belajar. Oh begitu ya Pak. Jadi peralatannya ada, kemudian ada koneksi internet, kemudian jam selesai mengajar sudah kosong dan bisa digunakan. Begitu ya Ya, Pak. ya Bu, ya. Melihat apa peluang ini itu eh, peluang apa yang Pak Ihsan bisa lihat di sini dengan adanya fasilitas-fasilitas ini dan peluang-peluang waktu kosong ini? Eh Meskipun antara sempat dan tidak sempat, saya khawatirnya Iya, saya mungkin bisa menggunakan fasilitas dari laboratorium itu untuk eh, mengajak mungkin beberapa teman, iya. apalagi teman yang mungkin senasib dengan saya, Bu. Oh Maksudnya begitu ya, iya, sekedar untuk latihan bersama, atau mungkin Ibu juga bisa memberikan sedikit mentoring terkait dengan TKJ ini, Bu. oh iya iya. Jadi Pak Ihsan berharap nanti bisa membimbing rekan mungkin yang sama-sama ingin belajar, kemudian bisa mengajak guru ya. Mungkin saya juga bisa Pak membimbing Bapak nantinya untuk praktek, apalagi kan kalau di jam selesai belajar itu insya Allah kita semua kosong ya Pak. Kemudian untuk rekan yang Bapak Ihsan ajak ini kira-kira kemungkinannya itu bagaimana Pak Ihsan bisa mendapatkan rekan ini? Saya mungkin akan petakan dulu, Bu, terkait dengan materi yang saya ingin kuasai. Baru bertanya sama yang ahli di bidang itu, termasuk juga ke Ibu. Iya, Nah, saya tahu persis Ibu kan expert di bidang komputer dan jaringan. Mungkin bisa bersedia membimbing saya dan iya, ya rekan-rekan saya yang memang juga masih belum paham terkait materi iya. teknis jaringan begitu, Bu. Oh iya Pak, kalau masalah membantu insya Allah saya bersedia. Mungkin nanti Pak Ihsan bisa mulai melis-list rekan-rekan dan kemudian mengajak begitu ya Pak. Eh, apa kira-kira sudah ada ya di bayangan pikiran Pak Ihsan siapa yang rekannya yang akan diajak? Kira-kira kapan Pak Ihsan mulai mengajak rekan ini? Karena kan Pak Ihsan tadi mengatakan ini mendesak. Ya, Bu. eh saya sudah punya list sebenarnya, Bu. Oh iya Teman iya baik baik. potensial. Kebetulan yang senasib sama saya itu, Bu, kan ada Pak Anto sama Budina. Iya Nah, Pak Anto itu kan juga masih tergolong fresh graduate sama iya. dengan Budina. Jadi kemungkinan dia mungkin senasib dengan saya, belum mengetahui terkait dengan materi-materi yang Oh iya sifatnya praktikal begitu, Bu. iya. Baik Pak, berarti sudah ada rekannya ya Pak. Kalau untuk memulai kegiatan praktek itu sendiri, latihannya itu Pak Ihsan targetkan kapan? Kalau bisa, Bu, minggu depan paling paling lambat kayaknya, Paling Bu. lambat, iya iya. Oh begitu ya Pak. Berarti Pak Ihsan sudah ada gambaran siapa yang akan diajak, kemudian waktunya juga sudah Pak Ihsan bisa perkirakan kapan, mungkin dalam waktu dekat ya Pak. Baik Pak. Dari akhir percakapan kita ini, menurut Pak Ihsan apa yang sudah Pak Ihsan peroleh? eh Mungkin karena terdesak ya sama materi, Bu. Saya rasa mungkin saya bisa mencari rekan-rekan kayak tadi Iya, Pak iya. Ibu, untuk
bersama-sama dengan saya, dan terima kasih juga atas apresiasinya Bu, mau membimbing saya. Saya memang sarankan dari awal kepada Ibu untuk bisa mungkin membimbing dalam praktikal ini, dan mungkin bisa juga kita adakan semacam mentoring begitu dalam waktu 2 kali atau 3 kali dah seminggu Bu. Oh, baik Pak, baik. Eh, Alhamdulillah ya, Pak Ihsan sudah mungkin mendapatkan gambaran solusi mengenai masalah yang Pak Ihsan hadapi. Saya sangat menanti pertemuan kita selanjutnya Pak untuk mendengarkan mungkin cerita dari Pak Ihsan terkait rencana penyelesaian yang akan Pak Ihsan lakukan sesuai yang Pak Ihsan utarakan tadi. Good luck ya Pak, mudah-mudahan lancar dan kegiatan belajar mengajarnya juga masih berjalan dengan baik. Terima kasih banyak atas mempercayakan ke saya untuk berdiskusi hari ini. Semoga Pak Ihsan sukses. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya Pak. Terima kasih banyak. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu Murni, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah dalam keadaan baik, Pak Ihsan. Oh ya, alhamdulillah sudah bisa ketemu sama Ibu Murni lagi. Alhamdulillah Pak. Ya, eh, apa yang mau dibahas ini Bu Murni sesuai dengan WhatsApp yang dibilang tadi? Begini Pak, mohon maaf sebelumnya karena saya mungkin menyita waktu Bapak, tapi ini saya agak terdesak, ada hal yang ingin saya sampaikan. Saya akhir-akhir ini merasa bahwa kegiatan saya yang utama sebagai seorang guru, yaitu mengajar di kelas, itu agak keteteran Pak. Itu disebabkan karena saya harus mengerjakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian tugas tambahan ini harus saya kerjakan dan harus saya selesaikan karena dianggap hanya saya yang paham tentang tugas tambahan ini oleh kepala sekolah. Namun saya merasa untuk menyelesaikan tugas tersebut saya harus menomorduakan siswa saya, dan kadang mereka istilahnya agak terlantar begitu Pak, begitu. Oh begitu ya Bu. Iya. Eh, jadi Ibu ingin membicarakan kesulitan Ibu terkait dengan tugas tambahan yang terlalu banyak diberikan ya Bu. Iya betul Pak. Eh, Sebelumnya Bu, memang belum pernah dikasih tugas tambahan ya Bu? Sebelumnya pernah Pak, hanya tidak sebanyak sekarang. Mungkin karena sekarang ada guru yang pernah mengerjakan tugas tambahan tersebut itu beberapa ada yang pindah, kemudian ada juga yang pensiun, sehingga tugas tersebut kemudian dipindahkan ke saya karena kepala sekolah melihat saya mampu mengerjakan tugas tersebut. Begitu Pak. Dari sesi sharing ini Bu, kira-kira apa yang Bu Murni harapkan nantinya? Saya berharap setidaknya saya bisa menemukan jalan bagaimana agar masalah saya terkait dengan tabrakan antara tugas tambahan ini, mengerjakan tugas tambahan ini dan tugas utama saya sebagai guru itu bisa menemukan jalan keluar Pak, bisa ada solusi. Artinya sama-sama enak, tugas tambahan tersebut mungkin bisa saya kerjakan, tapi saya tidak menelantarkan siswa saya. Seperti itu, Pak. Oh, jadi Bu Murni berharap di sesi ini Bu Murni bisa mendapatkan solusi yang win-win solution ceritanya Ya, Bu, betul, Pak, betul. terkait dengan tugas tambahannya Ibu yang Iya, banyak, juga terkait dengan tugas dan pokok Ibu sebagai seorang guru. iya, betul. Kalau menurut Ibu Murni,
eh, seberapa padat jadwalnya, Bu, terkait dengan tugas pokoknya, Bu? Berapa jam Eh, karena sekarang ini Pak sistem blok Oh iya. mengajar, jadi saya harus full 1 pekan mengajar. Meskipun pekan depannya mungkin saya tidak mengajar, tapi pekan depannya lagi itu saya harus mengajar lagi, full lagi, seperti itu. Namun jika tugas tambahan ini bertepatan dengan pada saat saya mengajar, blok saya mengajar, itu yang terasa berat Pak. Kalau dia bertepatan dengan pas saya tidak mengajar, blok saya tidak mengajar, itu agak-agak ringan. Tapi pada saat bertepatan dengan jam saya mengajar itu terasa berat, Pak. Oke, baik. Berarti tugas tambahan yang diberikan kepada Ibu Murni ini adalah tugas yang ada beberapa sifatnya dadakan begitu ya, Bu? Yang saya bisa tangkap. Iya, iya seperti itu, Pak. Ada yang sifatnya dadakan dan harus diselesaikan. Ada juga yang memang sudah lama diberikan ke saya, dikasih batas waktu tertentu untuk menyelesaikan. Seperti itu, Hmm, Pak. ya, ya, ya. Tapi menurut Ibu Murni sendiri, secara prinsip, Iya. eh, yang dipentingkan dari tugas tambahan dan tugas utama sebagai guru kira-kira yang mana? Tentu saja tugas saya sebagai seorang guru, Pak, karena itu yang utama bagi saya. Karena saya kan harus mengutamakan siswa, karena Ya. pemahaman siswa ini itulah yang utama dibandingkan dengan tugas tambahan itu. Eh, baik. Di sisi lain, Bu, yang memberikan tugas tambahan biasanya siapa, Bu? Kalau boleh tahu. Kadang kepala sekolah, kemudian akhir-akhir ini wakil kepala sekolah juga ada yang memberikan tugas tambahan. Tapi dominan diberikan oleh kepala sekolah, Pak. Hmm, baru tugasnya juga dadakan ya, Bu? Iya, Pak. Iya. Hmm, ya, ya, ya. Kalau terkait eh, mengatur antara tugas tambahan, Bu, dan tugas sebagai guru, seberapa sulit kira-kira, Bu? Dari skala 1 sampai 10 kira-kira, seberapa sulit? Eh, kalau sulitnya itu dia di level 8, Pak, sebenarnya. Apalagi kalau pimpinan yang menyuruh. Iya, iya, iya. Iya, itu di level 8 kesulitannya. Iya. Saya ingin apa? Merasa tidak kesulitan dalam mengatur ini. Oh, berarti maunya Ibu Murni ini agar sampai di tingkat kesulitan level berapa, Bu, kira-kira? Saya ingin diturunkan kesulitannya misalnya di level kurang dari 5, Pak. Artinya tugas tersebut tidak terlalu banyak sehingga saya bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Jadi tingkat kesulitan pengaturannya itu ya di bawah 5 lah begitu. Hmm, eh terkait pengaturan jadwal, Bu, Iya. menurut Bu Murni kira-kira apa yang Bu Murni bisa tempuh untuk ceritanya menjadwalkan antara kebutuhan Ibu Murni terkait dengan tugas tambahan dan Iya. kebutuhan Bu Murni terkait dengan tugas pokok. Saya sebenarnya sudah berpikir-pikir ini, Pak. Saya harus tegas, mungkin berbicara sejujurnya kepada kepala sekolah mengenai pengurangan tugas tambahan ini karena untuk saat ini sudah keteteran dengan waktu saya dalam mengajar. Kemudian selain berbicara langsung, saya juga berharap mungkin kepala sekolah bersedia mengurangi tugas tambahan tersebut. Mungkin juga saya bisa merekomendasikan nama teman yang bisa membantu untuk menyelesaikan tugas tambahan tersebut. Ataupun saya juga mungkin bisa
apa, mengatur jadwal dengan lebih baik. Artinya tugas tambahan sekiranya sudah berkurang nanti, maka bisa mungkin saya kerjakan di waktu-waktu luang, misalnya sepulang sekolah, ataupun alhamdulillah ya Pak, kalau tugas tambahannya diberikan pada saat saya sedang tidak mengajar, maka saya bisa maksimal dalam mengerjakannya pada saat itu. Baik Bu, saya dengar tadi ada rekan-rekan Ibu yang akan dilibatkan. Iya, Kira-kira siapa-siapa saja itu Bu, rekan-rekan Ibu yang bakalan dilibatkan membantu dalam tugas tambahannya Ibu nantinya? iya. Tugas tambahan ini kan Pak terkait masalah desain logo-logo sekolah, kemudian yang berhubungan dengan web sekolah, apa, spanduk-spanduk. Jadi mungkin saya bisa mengajak rekan yang ada di jurusan DKV. Misalnya mungkin ada Ibu Aci, kemudian ada Pak Hasbi, itu mungkin bisa saya rekomendasikan nanti kepada kepala sekolah. Atau mungkin juga nanti saya bisa mengajari beberapa rekan yang bersedia untuk belajar desain, Pak. Untuk nanti bisa mungkin istilahnya saya bimbing agar mereka bisa juga mendesain dan bisa membantu saya nanti. Oh iya, jadi Bu Murni ini berniat untuk membimbing beberapa rekan-rekan Ibu untuk Iya, mengerti juga tentang tugas-tugas terkait dengan tugas tambahannya Bu Murni. iya, Itu kayak mendesain begitu. iya, iya Pak, betul, betul. Eh, Kalau terkait dengan yang tadi saya tangkap juga Bu, terkait dengan jadwal bagaimana Bu? Iya, untuk ini saya harus bicara dulu dengan kepala sekolah Pak. Jadi saya harus apa, mengungkapkan apa yang saya rasakan ini terkait juga dengan keadaan siswa saya. Saya yakin kepala sekolah akan paham. Saya berharap kepala sekolah bisa mengurangi tugas tambahan yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa mengatur jadwal ini dengan segera. Jadwal mengerjakannya kapan saya lowong, dan saya menyampaikan ke kepala sekolah bahwa ini jadwal saya lowong, dan itu pada saat itulah kepala sekolah bisa mungkin memberikan tugas tambahannya dan tidak mendadak begitu. Oke, baik. Tadi kan ada dua yang Ibu Murdi jelaskan. Mungkin Iya, bisa dari rekan Ibu Murdi terkait tugas tambahan Ibu Murdi, iya, juga mengajak diskusi kepala sekolah terkait iya, jadwal. iya. Eh, Kira-kira Bu Murdi kapan bisa dilakukan kedua itu? Saya mungkin bisa segera melakukannya besok, Pak. Saya berharap, karena saya sangat berharap masalah ini cepat selesai, karena proses belajar mengajar terus berjalan dan siswa tidak bisa saya terlalu sering terlantarkan, jadi semungkin sesegera mungkin saya akan ke kepala sekolah. Mungkin besok, insya Allah, jika kepala sekolah ada di sekolah. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Mungkin kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah tadi memberikan apa masalahnya apa dan ya berkomitmen untuk menemui kepala sekolah tadi, kira-kira apa yang dirasakan dan Iya. umur diperoleh kira-kira? Ya, dari percakapan ini setidaknya saya merasa sedikit lega ya Pak. Saya bisa merasa Bapak mendengarkan, kemudian saya bisa menemukan solusi eh, terhadap masalah tugas tambahan ini. Ya, mudah-mudahan saya bisa laksanakan sesegera mungkin setelah besok saya menemui kepala sekolah. Jika kepala sekolah menyetujui dan berempati dengan keadaan saya, kepala sekolah
mungkin saya bisa mulai menyusun jadwalnya dan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa saya itu lowongnya di waktu ini, kemudian saya bisa menyodorkan juga nama rekan-rekan yang mungkin bisa membantu dalam tugas tambahan ini. Baik Bu, saya menantikan pertemuan kita setelah Bu Murni nanti bertemu kepala sekolah mungkin. Oh iya ya Pak, ya siap Pak, insya Allah nanti. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga atas diskusinya hari ini. Semoga sukses dan semoga Ibu Murni bisa mendapatkan solusi atas dan menyelesaikan problematika terkait dengan tugas tambahan dan tugas pokoknya di sesi berikutnya mungkin Bu. Iya, iya, insya Allah Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan saya. Sama-sama Bu. Iya.